Benar ini kalau sudah ini. Iya. Oke. Oke, siap. Jadi teman-teman, beliau bertanya kepada saya, Nabi Muhammad di mana? Ya, Nabi Muhammad masih di alam barza, jangan kabur. Ya, Nabi Muhammad itu masih di alam barza. Namanya manusia mati ya dikubur. Masih di alam barza, tidak ada bangkit-bangkit. Kita manusia itu dibangkitkan itu nanti ketika hari kiamat, dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 7. Dan sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keagungan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Jadi belum ada sekarang kamu mau mengatakan, apakah patokan dengan mengatakan seorang itu juru selamat harus ketika dia mati dan bangkit lagi? Kalau dia mati dan bangkit lagi, berarti Susana juga juru selamat. Sementara tidak ada dalilnya di mana. Sekarang di mana orang-orang yang sudah mati? Nabi-nabi terdahulu yang sudah mati di mana? Apakah sudah di sorga? Belum ada, masih di alam kubur. Masih di alam barza. Nanti ketika hari kiamat terjadi, baru seluruh manusia dibangkitkan, baru diminta pertanggungjawaban. Makanya tidak akan bergeser kaki seorang hamba sebelum ditanya 4 perkara. Masa mudamu engkau lakukan untuk apa? Masa tuamu engkau habiskan untuk apa? Rizki bagaimana engkau dapatkan dan bagaimana engkau habiskan? Ilmu yang aku berikan sudah engkau amalkan atau tidak? Jadi belum ada manusia sekarang. Nabi Muhammad bukan mati setelah bangkit, tidak ada. Nanti hari kiamat baru seluruh manusia dibangkitkan. Makanya ketika detik-detik kematian baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Jibril, "Fa'ahulallahu ta'ala ala Jibril, fabasirhu ya Jibril, innahu awalun nasi, khairu jubil ardi izabu isu, fabasirhu innal jannah muharamatun alal umam qabla an tadkhuluha ummatun." Wahai Jibril, katakan kepada Nabi Muhammad SAW, dialah orang yang paling pertama aku bangkitkan di hari kiamat, dan dialah orang yang aku akan jadikan pemimpin seluruh manusia di yaumil kiamah. Dan katakan kepada dia, aku haramkan umat-umat terdahulu memasuki surga sebelum umat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak ada mati bangkit, itu setan. Sekarang kamu mengatakan bahwa Yesus itu karena dia mati setelah itu dia bangkit. Bagaimana dia mau mati? Ibrani 5 nomor 7 dia diselamatkan kok. Dalam hidupnya sebagai manusia ialah telah mempersembahkan doa kepada dia dengan penuh ratapan tangis dan keluh kesah kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Bagaimana dia bisa mati? Ada satu lorong yang setiap orang melewati lorong itu selalu mati. Setiap orang melewati lorong itu selalu mati. Saya mau melewati lorong itu, saya berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan, saya mau lewat lorong ini. Tolong selamatkan saya. Dan doa saya telah didengar. Apakah ketika saya melewati lorong itu saya pasti mati? Tidak. Jika Tuhan sudah berkehendak tidak akan terjadi. Baca Ibrani 5 nomor 7. Nah, tadi kamu mengatakan di Kisah Para Rasul 4 nomor 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang oleh karena kita dapat diselamatkan. Ini perkataan siapa? Iya. Ini perkataan siapa? Yang saya tanyakan sama Anda, bagaimana konsep keselamatan di dalam kekristenan? Dengan menuhankan Yesus maka akan memperoleh hidup yang kekal. Silakan dijawab itu. Ini yang saya bilang, ketika kita menyajikan dalil, selalu ada upaya untuk meragukan dalil itu. Nah, itu tidak baik. Karena saya tidak meragukan dalil yang antum sampaikan. Antum menyampaikan dalil, oke, saya terima karena itu adalah kitab suci antum. Nah, waktu saya memberikan dalil saya kepada antum langsung membuat satu kesimpulan. Siapa yang nulis, bagaimana? Itu nggak bisa begitu, brother. Ya, cara kita berdiskusi secara akademis nggak bisa begitu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua begini.
bagaimanapun penjelasan ataupun statement-statement Kanda tadi kepada kita, fakta yang tidak bisa dielakkan atau dibantah itu satu saja, bahwa Yesus sekarang di surga dia. Yesus di surga. Nah, Muhammad itu di alam Basrah. Di alam Basrah. Ini antara langit dengan bumi, beda sekali antara langit dengan bumi. Sama-sama statusnya junjungan. Ya, junjungan antum dan junjungan saya. Nah, sekarang dari kedua junjungan ini, mana yang kira-kira memberikan keyakinan kepada pengikut-pengikutnya? Yang satu di atas, di surga, yang satu masih di alam Basrah. Alam Basrah itu kita tahu bahwa itu adalah tempat di mana nanti manusia akan dihakimi sesuai dengan perbuatannya. Entahkah dia menuju surga atau dia menuju neraka. Jadi masih sesuatu hal yang membimbangkan di sana. Sedangkan Yesus nyata-nyata dari surga. Nah, saya hanya mencoba untuk supaya kita melihat ini secara logika. Antum pegang dalil antum, saya pegang dalil saya. Nah, di situ kita uji mana yang kira-kira realistis. Karena kalau kita menyatakan punya kita benar, punya ini benar, wah kita bukan diskusi namanya, bro. Ya, itu sudah klaim. Dan saya tidak mau klaim. Ya, kira-kira begitu dulu. Slow down saja, masih banyak ayat-ayat yang akan nanti saya berikan. Tolong tanggapi dulu. Oke, sudah? Tepuk tangan dulu, aplaus buat beliau semangat. Iya, semakin kamu menjelaskan, semakin menunjukkan bahwa kamu ini bukanlah si orang yang terpelajar, Dinda. Ya, kamu mengatakan yang satu di alam barja, yang satu di atas, yang satu di bawah, yang satu di atas. Ingat bro, Rasulullah Muhammad SAW itu sudah meninggal. Beliau sudah meninggal. Dan tempatnya orang meninggal adalah di alam barja. Sementara Yesus ini tidak mati, dia terangkat ke langit. Di dalam kisah para rasul 1 nomor 11, dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Karena Yesus terangkat ke langit. Mengapa kamu melihat ke langit? Karena Yesus terangkat ke langit, bukan surga di situ, paman. Dinda, itu Uranus itu langit, Dinda, bukan surga. Apakah ada manusia yang mampu melihat sampai ke surga? Tidak ada. Di mana manusia Stefanius dengan penuh Roh Kudus melihat ke langit, melihat ke surga, maka melihatlah Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sementara Yohanes mengatakan dia duduk. Yang satu mengatakan duduk, yang satu mengatakan berdiri. Ini mana yang betul ini? Sama-sama diurapi oleh Roh Kudus. Mana yang betul? Tetapi orang-orang banyak itu menatap itu kelihatan di langit, dia terangkat ke langit. Jadi tidak ada, saudaraku. Rasulullah itu sudah meninggal. Dia sudah meninggal. Orang yang meninggal itu mau siapapun dia tetap di alam barja. Itu tidak bisa dipaksakan. Nanti di hari pembangkitan baru diberikan perhitungan. Maka disitulah Rasulullah akan memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Sementara kamu berbicara tentang Yesus, Yesus ini tidak mati. Di mana Yesus mati? Siapa yang mengatakan Yesus mati? Ibrani 5 nomor 7, doanya telah didengar. Bagaimana kamu bisa klaim dia mati? Pertanyaan saya Dinda, pertanyaan saya tolong kamu jawab ya. Tetap kembali ke topik. Di mana dalil konsep keselamatan di dalam kekristenan? Dengan menuhankan Yesus maka akan selamat. Itu dalil yang saya minta. Dengan menuhankan Yesus maka kamu akan selamat. Saya minta dalilnya, Dinda ya. Saya tahu kamu orang jujur, Dinda. Ya, silakan. Oke, saya jawab yang pertama. Ya, Yesus itu naik ke surga. Kisah 1 ayat 11. Nanti tolong dibaca ya. Itu kisah 1 ayat 11. Itu surga. Ya, surga. Jadi nggak bisa dibantah. Itu fix surga.
Ya, berai ya, tanda ya. Oke, yang kedua, konsep keselamatan dalam Kristus. Yesus tidak pernah mengatakan kalau kamu mentuhankan aku, kamu selamat. Yesus nggak pernah ngomong begitu. Cari di dalam Alkitab itu ya, tidak pernah Yesus bilang kalau kamu mentuhankan aku, maka kamu selamat. Nggak pernah ada. Tetapi konsep keselamatan yang sesuai dengan perkataan Yesus itu adalah apa? Barang siapa percaya kepadaku, maka dia akan hidup. Percaya kepada Yesus. Nah, tolong dibaca dulu kisah 1 ayat 11 itu. Itu surga ya teman-teman ya. Tolong teman-teman, saya bawa dalil bahwa kisah 1 ayat 11 itu Yesus ke surga. Oke, yang kedua begini. Mau Yesus itu Kanda katakan tidak mati, entah apapun itu bahwa dia tidak mati, faktanya yang tidak terbantahkan, dia di surga. Itu fakta yang nggak bisa dibantahkan. Mau nanti dituduh dia tidak mati, mau dia terangkat atau apa, faktanya perbedaannya sudah langit dan bumi. Satu di surga, satu di alam basrah. Ya, alam basrah itu tempat di mana semua makhluk, yaitu manusia, itu akan dihakimi. Jadi penghakiman hanya ada dua, neraka atau surga. Artinya orang-orang yang ada di dalam alam basrah sana, mereka belum punya kepastian kemana mereka akan pergi setelah dihakimi. Sedangkan Yesus dia sudah di sana, di tempat yang memang menjadi tujuan. Tujuan dari orang-orang yang ada di dalam alam basrah itu adalah untuk sampai kepada jannah. Nah, sedangkan Yesus sudah ada lebih dulu di jannah sana. Nah, sekarang kita logika saja. Mana kira-kira yang mau kita percayai ataupun yang mau kita pegang? Orang yang sudah ke surga atau orang yang masih di alam basrah? Baca dulu kisah 1 ayat 11, itu naik ke surga dia. Silakan Kanda baca ya, itu dalil. Silakan. Sudah? Oke. Tadi kan saya bawa kisah para Rasul 1. Mau saya tunjukkan datanya? Mau saya tunjukkan? Oke, baik, saya tunjukkan ya teman-teman ya. Ayat 11 Kanda, ayat 11. Ya, jangan lupa itu ya, ayat 11 ya. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, ya, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Kita buktikan ya. Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu dan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke sorga. Langit, ingat, langit, sorga. Ya, langit, sorga. Apakah langit itu? Langit. Uranus. Langit Uranus. Ya, langit Uranus. Kita lihat lagi. Apa itu sorga? Uranus. Jadi mana yang betul? Mana yang betul? Langit Uranus, sorga Uranus. Jangan-jangan dia ini di tengah-tengah di Titanus. Mana yang betul? Langit Uranus, sorga, stok number 3772. Sorga Uranus. Ya. Ah, kita buka lagi, sorga Uranus. Langit Uranus. Sorga Uranus, langit Uranus. Apakah langit dengan sorga itu sama? Jawab.
apakah langit dengan sorga itu sama? Jawab. Oke. Ya. Saya jawab. Jawab itu. Oke. Sabar. Oh, Masih ada sabar. lagi. Nah, iya sabar. Ya. Ingat, apakah langit dengan sorga itu sama? Kalau sama, mana datanya? Ya. Dan yang kedua, tadi kamu mengatakan tidak ada tertulis di dalam Bible dengan menuhankan Yesus maka akan selamat. Terus kenapa kalian tuhankan Yesus? Kalau dengan mengatakan bahwa tidak ada tertulis di dalam Bible itu dengan menuhankan Yesus kalian akan selamat, terus kenapa kalian jadikan anak orang Tuhan? Oi. Ingat ya, cari perbedaan apakah surga dengan langit ini sama atau beda. Dan yang kedua, kalau sudah kalian tahu dengan menuhankan Yesus itu tidak masuk ke surga, tidak ada dalilnya, buat apa kalian tuhankan? Kalian membawa dalil, barang siapa percaya kepada Yesus maka dia akan memperoleh hidup yang kekal. Sudah saya sampaikan ulang-ulang, Dinda. Saya sebagai orang Islam tidak akan sempurna iman saya apabila saya tidak mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Saya percaya dia sebagai juru selamat bagi Bani Israel. Anda percaya dia sebagai Tuhan, di mana dalilnya? Jadi itu poinnya. Silakan ya. Surga dan langit itu sama apa beda? Dan kedua, kenapa kalian tahu di dalam Bible tidak ada dalil menuhankan Yesus tapi kalian tuhankan Yesus? Ya. Dan keempat dan yang keempat itu percaya Yesus sebagai apa agar selamat? Banyak kasih pertanyaan sama saya. Slow saja. Oke, yang pertama, kata yang dipakai di sana memang kata yang sama, tetapi memiliki makna yang tidak satu saja. Nah, itu yang Pastor Luding harus menunjukkan bahwa Uranus itu bukan hanya langit saja, dia surga juga. Bahasa Yunani, satu kata itu dia punya beberapa makna. Janganlah Pastor Luding menyamakan bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu dengan bahasa kita Indonesia ini. Bahasa Indonesia ini, bahasa kita ini jujur sangat miskin kosakatanya dan maknanya. Tetapi kalau Pastor Luding memahami tentang yang namanya kaidah bahasa itu ya, ada bahasa dalam bahasa kita, contohnya itu kata bisa. Bisa itu memiliki dua makna. Bisa mampu, dalam pengertian mampu. Yang kedua, bisa itu racun. Nah, itu seperti juga dengan bahasa Yunani. Tetapi kalau Pastor Luding silakan membuka tadi ya, gramatikalnya itu, dia memiliki makna dia langit juga dan dia sorga juga. Itu dua hal yang memiliki, walaupun dia memakai kata yang sama ya, kata yang sama yaitu Uranus itu, tetapi dia memiliki perbedaan. Waktu dikatakan bahwa kalian melihat ke langit dalam pengertian angkasa. Tetapi ketika dia memakai kata surga di sana, itu memang menunjukkan memang tempat di mana dia berasal. Dia kembali kepada tempat dia berasal. Itu yang pertama. Oke, yang kedua. Pastor Luding harus menyadari bahwa kami tidak pernah mentuhankan Yesus. Orang Kristen tidak pernah mentuhankan Yesus, tapi mengimani, percaya dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Kita tidak pernah mentuhankan karena dia faktanya memang dia Tuhan. Jadi gini, kalau mentuhankan itu begini ya, mentuhankan itu begini. Pohon itu keramat, nah saya tuhankan. Nanti dia bisa begini, dia bisa begitu. Batu itu dituhankan. Mengapa kita tidak pakai kata mentuhankan? Karena semua benda-benda di bawah kolong langit ini bisa dituhankan. Maka orang Kristen itu ya kepada Yesus itu bukan mentuhankan, tapi mengimani. Mentuhankan dengan mengimani dua hal yang berbeda. Itu harus dipahami dulu. Jadi kalau mentuhankan itu bisa ditujukan kepada benda mati, bisa ditujukan kepada yang lainnya. Nah, jadi orang Kristen tidak pernah mentuhankan Yesus, tetapi mengimani bahwa Yesus itu memang Tuhan.
Beda ya, mentuhankan dengan percaya dia Tuhan itu dua hal yang berbeda. Nah, itu mungkin Pastor Loding harus banyak lagi belajar tentang kristologi. Ya, saya sarankan mungkin 3 SKS harus belajar lagi itu. Harus belajar lagi. Jadi mentuhankan dengan mengimani itu dua hal yang berbeda. Kalau mentuhankan, Pastor Loding bisa mentuhankan ini, Pastor Loding bisa mentuhankan ini. Pastor Loding bisa mentuhankan ini. Tapi mengimani itu berarti tahapnya adalah kita percaya bahwa dia pencipta. Dia di atas segala Allah, ilah-ilah yang lain. Itu dulu ya. Belajar dulu nanti ya. Kini santai-santai saja kita ya. Saya kasih yang masih di tepi-tepi ini. Masih yang remah-remahnya ini saya kasih ya. Pemahaman yang remah-remahnya. Belum yang ke dalam-dalamnya. Kalau memang Pastor Loding mau ke lebih dalam, wah, saya lebih tertarik itu. Kita main di di pinggir jurang begitu ya. Oke. Sudah? Sudah? Pastor Loding tolong buka tadi kata Uranus itu ya. Dan tunjukkan maknanya. Tadi kan belum ditunjukkan itu. Pastor Loding hanya menunjukkan kata Uranus saja, tapi tidak melihat definisinya atau artinya. Silakan tolong ditunjukkan kepada kita, supaya ini juga menjadi satu edukasi. Tolong ditampilkan. Baik. Oke, Kisah Para Rasul 11. Di sini kan ada dua tempat. Ada langit, ada sorga. Apakah langit itu sorga atau apakah sorga itu langit? Tampilkan dulu. Tampilkan tadi. Silakan tampilkan. Kita kasih edukasi kepada 1.4 orang. Tampilkan dulu. Ya. Nih, Uranus, ya. Nah, ini Uranus, ya. Ini Uranus ini saya ambil dari mana? Bentar. Ini apa nih, ITG? Ini apa? Oh, itu strongnya, itu strongnya. Iya, saya Ya, tanya ini apa itu tulisannya? Ini strongnya. apa? Langit. Iya, ini apa tulis? Langit. Baik, kita klik langit. Iya. Apa ini? Uranus, maknanya turun ke bawah, turun ke bawah, turun ke Iya. bawah. Iya. Turun ke bawah, Hmm. turun ke bawah. Oke, turun ke bawah. Oke, di sini. Nah, di sini kita harus melihat ini. Ada banyak bahasa Yunani itu memiliki banyak arti. Kalau Iya. abang, kalau antum memang mempelajari bahasa, antum harus jujur bahwa kata Uranus itu bukan hanya untuk langit saja, tetapi di situ juga dia surga, dia juga langit. Satu kata, walaupun dia memakai kata yang sama, dia memiliki dua makna. Nah, itu yang saya mau katakan tadi. Ya Jadi di mana kalau- buktikan sama saya pakai data. Ini itu ya di depanmu itu bukan. Berarti surga sama langit sama. Itu maknanya apa? Maknanya apa itu? Iya, berarti surga sama langit sama. Karena sabar, Definisinya, kamu dengar coba dulu, buka. kamu Nggak, dengar dulu ya. Itu enggak, kita akademis, kita akademis. Iya, Definisinya. akademis ini. Buka definisi. Ini Uranus. Turun ke bawah. Turun ke bawah. Iya, dengar dulu. Iya, dengar dulu. Ayo, Sabar. Tidak, saya buka sampai di bawah, saya buka. Turun. Cuma Turun saya ke mau bawah. tunjukkan kamu dulu. Iya. Ini kan langit nih. Langit. Langsung Ya, klik saya saja, buka klik langit saja, nih. Klik saja. Iya, Iya. sabar dulu. Saya buka langit. Nah, langit nih saya Iya. buka nih. Nah, Uranus. Nah, betul. Turun ke bawah. Uranus. Turun. Nah, kita kembali. Kita Kita buka surga nih. Bentar, kita buka Iya. surga ini. Kita buka surga. Begitu surga dibuka, apa? Uranus juga. Nah, pertanyaan yang betul. timbul sama Oke. kamu, Jangan. apakah surga Oke, itu langit dan langit itu adalah surga? Sabar. Silakan. Kita Hmm. lihat dulu definisinya. Makanya namanya belajar bahasa itu nggak bisa langsung kesimpulan, nggak boleh. Itu cara belajar yang salah. Kita lihat dulu. Oke, lihat definisi. Coba buka itu definisi ya. Oke. Di situ kamu akan lihat di sana ya. Kata Uranus juga dia surga. Terus kamu kasih tunjuk dong biar kita baca itu. Dipakai Ini juga. saya kasih tunjuk di mana? Mau di mana silakan. Iya. Terus itu di apa? Di bawah gini dong biar saya bisa baca. Bukan itu. Definisinya tadi. Yang mana? Definisinya, oke ya. Ini.
Ya, iya itu. Kamu baca itu. Coba dibaca. Hmm. Dia langit, dia juga pengertiannya surga. Ya, langit surga. Dia punya memiliki. Nah, baca yang ininya maskulinnya itu, surga. Allah Nah, juga. itu dipakai juga apa tuh? Allah juga. Bedalah. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Katanya ini, lihat sini. Di situ dia bukan hanya bermakna langit saja, surga juga toh? Iya. Berarti maknanya mana? Nah, Berarti itu surga oke, juga baik. Sabar. Itu Uranus. Iya, sabar dulu. Uranus. Surga juga toh? Iya, dengan Surga juga Uranus toh? maknanya apa? Surga bukan? Langit, Iya, langit, surga juga. surga, hiasan. Ya, itu kiasan. Bukan Allah. Jelas itu kata yang berbeda. Baca. Ya, jadi teman-teman, Uranus itu dia punya maknanya bukan hanya langit saja. Dia langit, terus, dia surga juga. Nah, sekarang kamu baca surga. Surga Yang dipakai mana juga, datanya? terus baca itu. Tunjukkan sama saya mana datanya. Ini yang definisi Kamu ini itu. bagaimana? Kamu bilang Baca. Uranus. Oke, Uranus itu maknanya langit, Kan surga. kamu bilang. Iya. Iya, sabar. Surga Uranus juga itu, tidak? oke, Surga- Uranus itu maknanya apa? Sabar, Uranus itu maknanya, Silakan. Apa? iya maknanya apa? Coba baca. Iya. Ya, kan kamu. Iya. Langit. Uranus itu maknanya langit. Jangan Setuju? lari ke Allah. Kita nggak ada hubungan dengan Allah. Kita berbicara tempat ini. Oh, berarti ini hapus. Enggak, kamu Hapus. konsisten dulu. Hapus Kalau begini kamu dulu. Kalau kamu mau membahas tentang kata langit itu apakah itu langit atau surga, maka kita fokus ke sini dong. Kamu jangan melebar kemana-mana. Lari Iya, dari ini kan konteks. kamu bilang itu ini nggak kan bisa. definisinya kan? Ya, sudah Definisinya jelas. ini kan, nah begini, dengar Jadi dulu. begini, Iya. kesimpulannya Uranus, begini. dengar dulu, Uranus itu bukan hanya langit, Oh. tetapi juga surga. Jadi teman-teman bisa paham ya. Oke, baik. Jadi kata Uranus Baik. itu Berarti bukan dia hanya punya langit, makna ini kan? tetapi Dengar, dia punya makna ini juga kan? surga, ya. Nah, ketika Iya, itu dia dipakai punya dalam makna ini konteks kan? sabar dulu. Dengar Saya jelaskan begini. dulu. La ilaha illallah. Ketika dalam konteks kisah para rasul 1 ayat 11, maka di situ kita bisa melihat mengapa kata itu dipakai kata langit dan kata surga. Karena ketika mereka melihat ke atas. Itu langit juga. Tetapi ketika dikatakan bahwa dia juga akan turun dari surga, dia tidak pakai kata langit. Itu menunjukkan bahwa antara langit dan surga itu dua tempat yang berbeda. Langit ini adalah cakrawala, ini disebut langit juga. Tetapi Yesus dia tidak sampai hanya di cakrawala saja, artinya dia tidak melayang-layang saja, tetapi dia menuju tempatnya yaitu surga. Itu pakai Uranus juga. Jadi tidak ada yang salah di sana. Itu menunjukkan bahwa kata surga itu adalah tempat dia berada. Baik, Tempat saya dia terima. Oke, baik. Jangan minta data teman-teman Kalau- ITG ini, dia punya data itu kalau- sudah dia punya bibir. Kalau Iya. terima, berarti antum sekarang menjelaskan punya antum lagi. Iya, sabar dulu. Iya. Bahwa bagaimana Iya, sabar. orang yang masih di dalam alam bazrah bisa memberikan kepastian sedangkan dia belum menuju tempat tujuan. Iya, sabar. Jangan seperti ini siapa? Kalau kita ke terminal itu, tahu nggak calo tahu ya? Iya, tahu. Tahu ya? Iya. Jakarta. Iya. Orang sudah ke Jakarta, dia masih di terminal. Bisa kita ngomong surga, tapi dia masih di alam basrah. Iya. Itu kan nggak matching. Oke. Nah, jawab dulu. Bagaimana kita yang masih di alam basrah? Iya, bisa memberikan sabar keyakinan dulu. untuk Kamu bisa berbicara, sampai kenapa surga? kamu takut saya tanggapi? Kenapa kamu takut saya tanggapi? Saya sudah tanggapi. Boleh kamu. tidak saya Sekarang tanggapi kamu ini? tanggapi saya. Boleh tidak Itu saya sudah tanggapi ini? Dalilnya Bagaimana? sudah ada, Belum maknanya saya sudah tanggapi. ada. Boleh tidak saya tanggapi? Definisinya Oke, bukan hanya baik, langit kita toh. lihat. Artinya surga Oke, juga, baik. betul tidak? Iya, dengar dulu. Nah, betul tidak Uranus itu surga juga? Betul tidak? Dari data yang ada. Di sini kan tertulis Betul tidak? langit. Jawab Iya, dulu. yang tertulis gantian dong. Betul Kamu dari tidak? tadi ngomong Iya. asik-asik. Kenapa macet sampai di sini? Kamu tidak mau mengakui itu juga adalah surga, betul? Boleh saya Surga ngomong? tidak, Boleh saya ngomong? Enggak berani dia. Boleh? Boleh saya ngomong? Jadi Boleh saya secara data ngomong? sudah jelas ya teman-teman ya, Uranus juga surga.
Iya, boleh saya Jadi, ngomong. jadi kata langit dan kata surga itu membedakan. Bisa ndak saya ngomong ini? Saya tanya Ya. baik-baik nih. Bisa ndak saya ngomong? Satu pertanyaan saya. Bagaimana Iya, orang bisa yang ada ndak di saya alam ngomong? basrah bisa Iya. memberikan keyakinan untuk tujuan di surga sedangkan dia masih di alam Oke, basrah? bisa ndak? Oke, baik itu pertanyaan. Boleh begini, saya ngomong sekarang kan? begini Kanda, Ya. karena berhubung sudah agak ini, nanti kita lanjut ya. Nanti Kanda pelajari dulu, Kanda pelajari dulu. Sabar, jangan Nanti dulu, saya akan sabar. naik. Jangan. Nanti saya naik lagi. Saya naik lagi ya. Nanti kita Jangan tahu. kabur. Ada sesuatu yang enak. Jangan kabur. Astagfirullah. Tadi mau saya masuk ke sini teman-teman, ternyata la ilaha illallah. Mau kasih prank dia teman-teman, cuma mau gimana lagi, dia itu begitu selalu kabur saja. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Bagaimana orang menjelaskan tentang konsep keselamatan begitu tidak jelas dari A sampai Z? Coba. Kenapa tidak mau jelas dari A sampai Z? Kamu mau paksakan dia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu adalah manusia biasa, ya, yang diberikan mukjizat yang menjadi orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, mengangkat dia menjadi nabi, ya. Makanya menjadi manusia yang mulia. Ketika dia masih hidup di dunia, ketika beliau masih hidup di dunia, datanglah Jibril alaihissalam kepada beliau, ya Rasulullah, ismasita, wahai Rasulullah, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayidun, tetapi ingat kamu pasti akan mati juga. Orang mati kalau bangkit, hanya di Kristen yang jadi Tuhan. Yang di film-film yang di film itu manusia mati bangkit jadi hantu, hanya Kristen yang jadi Tuhan. Bagaimana ceritanya coba teman-teman? Sementara begitu menjelaskan satu tadi, habis itu kabur. Keselamatan di dalam Islam itu sudah jelas. Penentuan orang itu selamat atau tidak bukan melihat itu junjungannya meninggal, mati, habis bangkit, bukan. Tetapi kita mengamalkan apa yang ditinggalkan. Makanya Rasulullah mengatakan, aku tinggalkan kalian dua perkara. Apabila kalian berpegang kedua-duanya, maka kalian tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Taati perintah Allah, mengikuti pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah pengajaran Yesus tentang ketuhanan sama dengan pengajaran Nabi Muhammad? Ya sama. Sama dengan Musa, sama. Sama-sama mengajarkan bertuhan kepada satu Tuhan. Pernahkah kalian melihat Yesus ketika orang tanya, Yesus, siapakah Tuhan itu? Apa kata Yesus? Kamu punya tubuh, jiwa, dan roh? Yang kata itu nanti dukung kematiannya ya. Oh iya, nanti saya lihat ada kapan. Ya. Oke teman-teman, dibantu tap-tap layar dulu. Sorry ada yang datang. Ya, pasien selanjutnya, nomor antrian yang ke-7. Ya, dibantu dulu tap-tap layar teman-teman ya, sambil share-share. Bagaimana mau konsep keselamatan Tuhannya saja mati, jangankan menyelamatkan kamu. Jangankan menyelamatkan kalian, menyelamatkan sempaknya saja tidak bisa. Ya teman-teman, dibantu share-share dulu sambil tap-tap layarnya ya. Dibantu dulu teman-teman ya.
Siap. Loading, biar pintar bahas dulu persusuan orang dewasa, biar aku minta dicucui. Persusuan dewasa, bagaimana kamu ini? Mana ada persusuan dewasa? Makanya baca datanya dengan baik-baik. Apakah dia minum susu langsung dari sini? Apa dituangkan? Karena saya juga minum susu. Tapi susu itu susu di gelas, begitu saya minum. Saya juga hobi susu. Bahaya kalau saya langsung minum susu di sini. Tiba-tiba anak saya minum, ditanya, "Ibu, kenapa susunya kok rasa surya?" Kau ini kenapa kau ini? Kau urus yang persusuan itu, tapi kau lupa bagaimana ketika dua orang perempuan sedang bersundal. Ketika masalah susu saja, entah susu itu diminum dari gelas atau diminum pakai tempat apa, kalian permasalahkan. Sementara yang di sana keperawanannya dipegang-pegang, kalian tidak permasalahkan. Keperawanan kok dipegang, dimasukin bang. Berbicara itu makanya baca datanya dengan baik, jangan baca data dengan penuh kebencian. Hanya kira orang yang sudah begitu diminum. Tidaklah seperti itu bang. Bacalah dengan baik. Anda baru baca setengah, makanya Anda baca itu tidak punya akal. Makanya cuma begitu-begitu saja. Baca dengan baik-baik. Ada sebagian riwayat mengatakan ditaruh, diminumkan. Begitu. Bukan langsung minum dari sini. Kita saja kalau, ya Allah, saya saja kalau minum susu langsung dari tempatnya itu, tiba-tiba besok anak saya mau minum, dia akan bilang, Umi, kenapa kok susunya bau surya ya? Nah ini parah ini. Jadi mereka ini kalau ketemu ayat-ayat begitu, mulai mereka ini, mulai. Bagaimana kalian ini? Cobalah perbaiki pemikiran kalian ya. Begitu. Kalian selalu memframing. Turun ayat, turun celana, tetapi prakteknya kalian, buktinya apa? Apologet kalian itu. Nah coba. Ada sampai curhat bersedih-sedih hati itu. Nah coba. Bagaimana bisa? Masa di dalam Bible kalian menceritakan sampai seperti itu? Coba. Menceritakan. Coba kalian bayangkan ya. Nih. Ini kalau saya sebut lagi, nanti dibilang saya penistaan. Mending saya tampilkan saja. Jadi kalau marah, ya marah sama Bible. Bilang Bible yang penistaan. Ini saya tunjukkan ya. Nih. Nih saya tunjukkan ya. Biar nanti kalian yang menilai saja ya. Jangan bilang oh loading kau itu menghujat. Soalnya kemarin kan di masalah itu kan nih.